Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Aziza dalam pelajaran pendidikan agama Islam bulan Ramadan yang indah. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa siapkan buku pelajaran kalian dan catat hal-hal yang kalian tidak mengerti dan tanyakan kepada Bu Aziza setelah kita menyimak video ini. Adapun yang kita pelajari pada hari ini adalah sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Apa sih sholat tarawih dan tadarus Al-Quran itu? Kita simak sama-sama ya sayang ya. Jadi sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan setelah sholat isya sampai menjelang fajar atau masuknya waktu subuh yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Jadi sholat tarawih hanya boleh dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Selain bulan suci Ramadan, kita tidak boleh melaksanakan sholat tarawih. Ya, sudah paham ya sayang ya? Sekarang hukum sholat tarawih. Apa sih hukum dari sholat tarawih itu? Jadi sholat tarawih hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Apa sih sunnah mu'akkad itu? Yaitu sunnah yang dianjurkan atau diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih karena hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sholat tarawih bisa dikerjakan sendiri atau boleh juga berjamaah di masjid atau di musola. Sekarang kita akan membahas jumlah rakaat sholat tarawih. Berapa sih jumlah rakaat sholat tarawih itu? Pasti kalian sudah tahu ya sayang ya. Jadi sholat tarawih itu berjumlah 20 rakaat. Ada juga yang melaksanakan 8 rakaat. Dengan aturan tiap 2 rakaat salam dan ditambah dengan 3 rakaat sholat witir sebagai penutup dari sholat tarawih. Sholat tarawih dikerjakan dengan santai, boleh istirahat jika lelah. Itulah sebabnya ada yang menyebutkan bahwa sholat tarawih adalah sholat takjil. Nah, kalau kita sholat tarawih di masjid atau di musola, kebiasaan kalian itu pasti mencari imam yang cepat, ya kan sayang ya? Biasanya gini, Mas aku sholat tarawih di masjid kula nice, soalnya imamnya cepat dan lamar. Padahal sayang sholat itu harusnya dilaksanakan dengan tumak nina. Tumak nina itu gak oleh gopo, gak oleh gopo kafe koyo di Uber kucing ya. Kesalahannya di situ ya sayang ya. Jadi kita sholat itu harus dengan tumak nina, gak oleh gelek sing cepet. Ya, paham ya sayang ya? Nah, adapun keutamaan sholat tarawih adalah yang pertama mengampuni dosa yang telah lalu. Kalau kita kemarin melakukan dosa, maka dengan melaksanakan sholat tarawih, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, ditempatkan di tempat yang terpuji di surga dan mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang melaksanakan sholat tarawih akan mendapatkan rahmat dan ditempatkan di tempat yang terpuji oleh Allah. Selanjutnya yaitu mendapatkan pujian dari Allah dan menjadi hamba yang terbaik. Nah, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan menjadi hamba yang terbaik di mata Allah dan senantiasa mendapatkan pujian dari Allah. Kita hidup di dunia ini hendaknya mencari pujian dari Allah sayang, bukan mencari pujian dari sesama manusia. Sekarang Bu Aziza akan membahas tentang tadarus Al-Quran. Apa sih tadarus Al-Quran itu? Jadi tadarus Al-Quran yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari makna dari Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran bisa kalian lakukan sendiri, boleh juga berjamaah atau bersama-sama maksudnya ya sayang ya. Keutamaannya apa sih kalau kita melaksanakan tadarus Al-Quran bersama-sama? Jadi kalau bacaan kita ada yang salah, ada yang mengingatkan. Itu ya sayang ya, maksudnya ya membaca bersama-sama.
Dan membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran ini boleh kalian laksanakan di mana saja asalkan tempatnya suci dari hadas atau najis. Boleh kalian laksanakan di rumah, di tempat kerja, kalau sudah bekerja. Terus kalau di sawah boleh tumbuk manuk ya, atau disuruh orang tuanya nang sawah rewangi gitu ya, sama membawa Al-Quran. Boleh juga saya membaca Al-Quran di sana ya, dimana saja asalkan tempatnya suci dari hadas dan najis. Kalian juga harus suci dari hadas dan najis, tidak harus membaca Al-Quran di masjid atau di musola. Keutamaan tadarus Al-Quran ya sayang ya. Apa saja sih keutamaan tadarus Al-Quran? Yang pertama, memberikan ketenangan terhadap pembacanya. Orang yang sering membaca Al-Quran hatinya akan tenang ya sayang ya. Tenang, damai, khusyuk, tidak suka marah-marah. Itu keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, mendapatkan petunjuk serta rahmat dari Allah. Orang yang sering membaca Al-Quran akan senantiasa mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah. Kalau kita ada masalah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Yang ketiga, mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan yaitu pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau hari-hari biasanya kita satu huruf pahalanya satu, kalau di bulan suci Ramadan satu huruf pahalanya 10 sayang. Jadi 10 kali lipat. Terbayangkan bagaimana besarnya pahala kita saat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan syafaat di hari kiamat. Syafaat itu pertolongan sayang. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, akan senantiasa mendapatkan syafaat dan pertolongan kelak kalau di hari kiamat. Sungguh istimewa sekali ya sayang ya, keutamaan dari tadarus Al-Quran. Nah, materi kita sudah selesai sayang. Silahkan bertanya apabila ada hal-hal yang kalian tidak mengerti dan dari apa yang sudah Bu Aziza sampaikan melalui pesan grup pendidikan agama Islam kelas 5. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, sebutkan nama dan nomor absen sebagai keaktifan kalian telah mengikuti dan menyimak video pembelajaran yang Bu Aziza berikan. Jangan lupa belajar yang rajin ya sayang ya, karena minggu depan kita akan melaksanakan evaluasi. Jadi nilai kalian harus lebih baik lagi. Selamat belajar sayang, semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Allah dan semoga kalian menjadi anak yang soleh-solihah, menjadi kebanggaan kedua orang tua. Sampai jumpa di pelajaran pendidikan agama Islam materi selanjutnya. Sekian yang Bu Aziza sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.